Kejaksaan Agung, Kejagung, menyatakan kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 mencapai 300 triliun rupiah. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menyampaikan, penetapan besaran kerugian ini dilakukan pihaknya melalui diskusi dengan 6 ahli lingkungan, termasuk ahli dari IPB Bambang Hiro Saharjo, yang kemudian sampai pada kesimpulan ada kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun rupiah. Angka detail sampai ke digit terakhir nanti kami akan jelaskan di persidangan, ujar dia dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Agustina pun merinci nilai kerugian tersebut. BPKP memasukkan kerugian kerusakan lingkungan sebesar 271 triliun rupiah sebagai kerugian negara. Kemudian, kerugian negara juga disebabkan oleh kelebihan pembayaran harga sewa smelter atau pemurnian biji timah oleh PT Timah sebesar 2,85 triliun. Ada juga kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pembayaran biji timah ilegal yang dilakukan PT Timah kepada para mitra dengan total biaya sebesar 26,649 triliun. Agustina menyampaikan, nilai kerusakan ekologis 271 triliun rupiah tersebut kini dimasukkan sebagai bentuk kerugian keuangan negara karena berdampak pada penurunan nilai aset lingkungan. Karena dalam konteks neraca sumber daya alam dan lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal merupakan residu yang menurunkan nilai aset lingkungan secara keseluruhan, ucap dia. Selain itu, ahli lingkungan IPB Bambang Hiro Saharjo mengatakan, kasus korupsi yang terjadi di wilayah Bangka Belitung itu mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan pada sejumlah lokasi pertambangan timah. Dia memastikan hal tersebut berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel-sampel tanah serta vegetasi yang diambil dari lokasi pertambangan. Dari situ, Bambang mulai menghitung dan menemukan nilai kerusakan lingkungan sebesar 271,6 triliun rupiah. Lebih lanjut, menurut Bambang, apabila tidak terjadi kerusakan lingkungan maka negara bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari segi keuangan ataupun lingkungan. Kalau tidak dipulihkan tanggung jawab siapa? Dari investigasi yang ada apapun alasannya PT Timah harus tanggung jawab terhadap apa yang terjadi, ucap dia. Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung Febri Ardiansyah mengatakan, pihaknya akan memasukkan total 300 triliun rupiah kerugian negara ke dalam dakwaan terhadap 22 tersangka. Dia menegaskan, jaksa tidak akan mendakwa soal kerugian kerusakan lingkungan. Beberapa tersangka lainnya suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz selaku perpanjangan tangan PT RBT, Direktur Utama PT Timah 2016 hingga 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, hingga Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang ditetapkan tersangka. Para tersangka diduga mengakomodir kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung untuk mendapatkan keuntungan. Jangan lupa subscribe ya!